Tulisanmu di Google Drive. Iya baru tak salin Bu. Saya ngerjainnya di link yang sebelumnya tak kirim ke Bu Retno. Mau Lydia ini ya. Ini, cek bentar. Belum saya share screen. Ibu mau tanya, itu Hmm. rekaman Zoom-nya bisa Nah, dikirim iya, di saya ini? kirim di grup Oh, enggak. setelah saya nutup Zoom nanti dia proses Iya, Bu. aplikasinya. Oke. Ya apa, Git? Kemarin sampai di mana kita ngobrolannya, Git? Ini Eh, Bu apa? udah tak rekam belum ini? Bentar. Nah, nah rekamannya. Oh, ini post share bukan. Post. Oh, sudah saya rekam. Ya, Oke, ya Pak. di latar belakang itu disuruh tambahin apa apa namanya tingkat kepatuhan itu Bu. Ini Buat 2000. tingkat eh iya lupa ada diganti Bu. Ya, terus. Nah, itu jadi latar belakangnya apa namanya? Demam berdarah itu kan merupakan salah Hmm. satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia yang disebabkan oleh nyamuk, gigitan nyamuk. Nah, terus, nah menurut laporan apa tahunan demam berdarah dengue yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2022 itu tercatat lebih dari 70.000 dengan 661 kasus. Indonesia. Ya, oke, itu di Indonesia. Tapi yang Iya, Probolinggo, kabupaten, itu enggak, Bu. nggak ada kah? Enggak ada. Udah unduh Probolinggo dalam angka, Kabupaten Probolinggo dalam angka. Enggak, Bu. Enggak tahu. Bes. Aduh. Berarti itu harus nyantumin yang di ini juga kan ya, Bu? Di Probolinggo juga selain di Indonesia. Ya dong, Oh, ya dong. DB-nya nasional ini data tahun 2022, 23, 2024. Nulis citasinya nggak kayak gini ya. gimana? Gimana, Bu? Saya ini Udah lupa kamu. Emang ini keluar ini. Gini, terus di mana saya tahu ada data dengue tadi itu? Di aduh, mana? Di mana? ada, Bu, sebentar, Bu. Ini kah? Oh, ini. Wah, pintar sekali dosenmu bisa langsung ketemu ya. Mahasiswanya nggak ngasih linknya. Harus itu gini, copy. Ada penelitianmu sama saya nggak sih? Medpen 1, Medpen 2, analisis kuali kuanti sama saya, tah? Enggak, Bu, bukan. Ini Pak Imam, Medpen satunya sama Pak Imam. Medpen 2 ini sama siapa? Pak Bustomi. Awal pertama Pak Bustomi, Bu, setelah Pak Imam. Oh, pantesan nggak ngerti Zibib ya. Jadi link tadi itu ditaruh di Zibib kayak gini, terus dicait. Kayak gini ketemu kan, terus ini di copy nih. Oh, gitu, Bu. Ya Ya. dong, copy. Baru taruh sini. Ini copy bibliografi ya, bukan? Bentar. Ini copy citation. Ini tahun berapa ini?
tahun 2024. Diedit dulu karena nggak ada tahunnya. Date kopi ini, kopi ini kayak gini, no, beda kan? Makanya kelihatan kalau keliru. Beda Oh iya, jauh. Bentuknya yang kayak gini, ternyata yang benar kayak gini. iya Bu ya. Oke. Soalnya punya apa? Saya tanya ke temen itu yang bimbingannya Bu Vero kayak gitu Bu nulisnya Bu. Jadi Wah, saya ah, keliru paling terus mahasiswanya nggak nyari paling. Aduh, mahasiswanya yang nggak dicek. Tahu deh. Surat edaran. surat edarannya itu Bu Ini ada. nomor 51. Baca surat itu gini ya. Bisa ini weh. Oh, ini keliru lagi. Uh, kok bom sih? Kom tadi mana tadi? Sehat negeriku. Terus ini tuh di sini titiknya. Oh sebelum titik. Iya dong. Iya, sebelum titik di buku di Kompas itu kayak gitu. Jarang baca buku kah? Di jurnal juga. Perasaan waktu MPP itu kan sampai titik koma kan sudah saya edit ya. Lupa Bu. Terus apa lagi nih? Ini masih informasi. SN13. Terus apa lagi? Weh, banyak sekali tipunya. Tipu itu benernya gini. Ini Bu laptopnya saya keyboardnya error Bu. Jadi banyak typonya. Oh, punya keyboard eksternal. Nggak punya Bu. Ada yang nggak bisa ini Bu dipencet Iya, di beberapa. laptopnya kan ya. Harus pakai Iya. keyboard eksternal itu. Uh, uh, uh. Terus, apa lagi ini? Aku belum ngecek lagi. Penelitian diharapkan dapat diharapkan memberi kontribusi dengan cara apa? Ya, memberi kontribusi pada pengembangan kebijakan masyarakat khususnya program dengan cara apa? Kayak oh saya ngasih kontribusi kepada mahasiswa dengan memberikan contoh bagaimana cara melakukan sesuatu kayak gitu. Oh, Nah, ini dengan cara apa terus? Harus bunyi. Ini kontribusi ini harus dikaitkan sama manfaat. Kurang ini manfaatnya. Ini masuk dengan cara meningkatkan kesadaran. Jadi sinkron manfaat sama tulisan ini. Nah, sebelum kata sehingga tuh nggak ada koma.
Kayaknya udah saya kasih kan tipe di grup gitu kan. Ada deh di Iya, grup. iya, yang punya Ah, Ais. no. Ya. Waktu saya bahas punya Ramadhani, Ramadan itu sama Ais. Tujuan penelitian. Enggak. Tujuan penelitian ini apa? Menganalisis cuma satu. Yang lainnya nggak ada. Menganalisis sama itu, Bu. Menganalisis tingkat kepatuhan itu juga. No, tahu kan? Mengetahui tingkat kepatuhan. Iya, mengetahui tingkat kepatuhan Apa masyarakat masyarakat terhadap terhadap ini program. apanya program? Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan untuk melaksanakan program PSN kan Iya, Bu. di Di Desa Sembagus, Kecamatan Keraksan. begitu. Berarti manfaatnya ini menghasilkan Nah, ya benar ini selaras sama yang B. Ini udah ada di bagian latar belakang. Mengetahui tingkat kepatuhan Penelitian ada ini ditujukan untuk mengetahui, oh udah ini. Saya ngeceknya di situ. Oke lah, nanti latar belakang kamu benerin. Terus kemarin gimana? Apalagi rekomendasi dari saya minggu kemarin? eh, itu Bu di metode. Iya, metode. Oh, Web, sama ini. ini tambahilah, kasih apa kek pendahuluan. Iya belum itu Bu. Cuman perbedaan sama yang tabel itu cuman Bu saya yang ngerjainnya. Yang itunya belum Bu. Belum Jumlah ya ini. belum Bu. Jumlah sampelnya itu kemarin 100 katanya Bu per kakak ya Bu. Nah itu saya tanya-tanya ke kader yang saya kenal itu dia ini cuman mantau di 2 RW Bu. RW 3 sama 4 Kan itu. Terus kadernya. Berarti, tapi RW yang lain juga. ada cuman beda kadernya. Hah? Beda ya, enggak apa-apa kan, kadernya beda. Terus saya tanya jumlah kakaknya yang di RW 3 itu lebih dari 100 sudah Bu. Oh ya dah? Ya Iyalah udahlah, cukup. 200 berapa Asal gitu saya Bu. cuma tadi. Kalau misalkan cuma neliti di RW 3 aja itu gak apa-apa berarti Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Teorinya apa ini? Oh, ini nggak bisa ini nggak bisa ini seharusnya bisa dipin ya, kok nggak bisa dipin ini. Jadi tidak muncul nih di halaman berikutnya tuh kan, kepala tabelnya tidak muncul. Saya itu ngerjakan di apa Microsoft Word pertamanya Bu. Terus di copy ke Google Doc. Tumben nggak berantakan. Soalnya Jadi, kadang laptopnya sama tuh hmm, kalau pakai Google Doc di laptop. ya. Oh, ini belum ada penjelasan. Kayak punya Eko itu loh, di setelah tabel itu ada penjelasannya. Isinya tabel di atas tentang apa. Iya.
Ya, oke, ceritakan sekarang tentang kerangka dasar teoretiknya. Sebentar, Bu. Nah, hmm, kerangka ada. Aduh, kerangka dasar teoretiknya itu saya ambil yang apa? Definisi pelayanan publik. Ya, jelaskan. Terus menurut ini, menurut Lijan Poltak S 2006 dalam Rajman 2021. Yang dimaksud dengan publik itu ya berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, negara. Ini belum di koma-komanya belum diedit. Apa kamu benerin dulu ini daftar pustakanya juga nggak ada. Nanti kirimkan Word-nya aja ke saya. Kalau kesulitan di Google Doc, meskipun Google Doc-nya sudah sebagian besar rapi sih. Iya. Daftar pustakanya belum saya masukkan, Mas Ibu. Terus, tadi saya lihat apa ini? Oh, ini beda halaman, tah? Oh, ini beda ini halamannya. Ini landscape ya ini ya. Ini landscape ya. Oh, nggak bisa di kanan. Landscape, ini portrait. Kerangka dasar. Ya 2 hari lagi. Zoom sama saya, kamu ceritakan kerangka dasar teoretiknya lengkap. Nanti disebutkan juga sama pakar-pakarnya. Oh iya, Bu. Sama daftar pustaka, metode penelitian, penelitian. Ini bukan penelitian kuantitatif deskriptif. Kan kamu mau mengetahui hubungan antara apa dan apa, itu masuk ke penelitian kuantitatif. Inferensial. Inferensial. Ya, bentar. Ini jenis-jenis penelitian. Bentar. Inferen- Nih, kan nih. Jadi penelitian kuantitatif itu ada jenisnya. Deskriptif, korelasional, eksperimental, kuasial, longitudinal, komparatif. Yang pertama itu inferensial atau deskriptif. Kalau deskriptif itu nggak ada kepentingan buat mengetahui pengaruh apa terhadap apa. Kalau inferensial ada pengaruh apa terhadap apa, hubungan sama apa dengan apa itu pakai inferensial. Terus nanti jenis datanya itu kamu jenis data yang desain apa. Kalau longitudinal ini berarti beda tahun sama inform beda longitudinal ini time series, data time series, data berseri tahun sama cross section. Kayaknya punyamu cuma desain cross sectional. Jadi tambahkan ini ya. Yang inferensial terus sama desainnya itu cross sectional itu, Iya, Bu. tambahkan. Hmm. Nanti Ya, Bu. kamu susun sendiri penjelasannya. Minta share kamu. Asosiatif itu sama dengan komparatif. Yang jelas bukan eksperimental. Nanti mempelajari lagi ya. Desain penelitiannya itu inferensial. Jadi ini enggak. Eh, Oh, ini ya seharusnya kan gini kan. Hmm, ini.
Ini kamu happy dah, stres nih main game terus kamu. Populasi dan sampel. Berapa banyak populasinya? Yang di Ini harus dijelaskan populasinya siapa, orang RT berapa, kena RW berapa, kenapa. Ya, yang tadi kamu jelaskan ke saya itu harus ditulis seperti ini. Ini nggak perlu langsung, adapun populasi. oh langsung berarti Bu. Iya, sama ini juga. Sehingga sampelnya jumlahnya adalah berapa orang ini kakak. Itu yang Dat- RW RW Ya, 3 201 gitu Bu. ya, tulis saja dulu nanti kalau misalnya ada yang keliru ya dikoreksi. Ini data Iya. primernya apa yang dibutuhkan misalnya data jumlah penduduk. Misal, data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini meliputi data demografi penduduk atau warga di Desa Asem Bagus. Tahun. Mau tahun berapa nanti kamu itu mau pakainya? Kayak gitu. Oh iya Bu ya. Eh, salah ini data primer ya. Data primer apa? Ini data sekunder ini. Juga misalnya menggunakan data demografi presensi warga yang mendapatkan sosialisasi PSN oleh kader, data Nah, itu jumlah kayak kader. saya tanya data yang sudah menerima kayak penyuluhannya gitu itu Nggak ada. udah gak ada kan, Bu. Iya, Nggak berarti di memang tata kelola administrasinya yang enggak baik. Maksudnya kayak nggak ditanyain ya nggak usah buat kayak gitu kan kulturnya. Padahal seharusnya nggak perlu diminta kita itu harus data. Kalau administrasi publik itu ya data ya administratif, administrasi ya harus lengkap apapun kegiatannya. Nggak usah ditunggu untuk bikin baru nggak usah nunggu instruksi untuk disuruh. Begitu acara udah selesai harus ada berita acaranya, harus ada fotonya, harus ada presensinya, kayak gitu. Teknik pengumpulan data langsung bilang, ini langsung angket kuesioner, berapa pertanyaan, apa yang ditanyakan. Observasi, apa yang diobservasi, ada kan yang diobservasi. Kemarin kita bicara kalau kamu harus melihat ya sekelilingnya kelas kan, itu harus diceritakan di sini. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi penelitian dan menggunakan pedoman observasi sebagai berikut. Misalnya apa yang diobservasi? Jika ada kaleng, apa? Jika kamar mandi telah dikuras. Nah, ini kan harus sesuai dengan pedoman PSN. Item-itemnya, ya kan? Yang kemarin kita ngomong, dokumentasi gak usah lah. Variabelnya apa? Langsung. Variabel bebasnya apa? Kepuasan, apa kualitas? kualitas variabel X-nya itu kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan, bukannya kualitas program, kualitas sosialisasi penyuluhan PSN. Ini bukan pelayanan kesehatan ini. Ini kan sosial, iya pelayanan kesehatan tapi dalam bentuk sosialisasi kan, Iya, Bu.
bukan pelayanan kesehatan kalau misalnya sakit, kemudian ke dokter atau ke perawat, diperiksa, kemudian kita menilai setelah mereka memeriksa kita menilai kualitas layanan yang kita terima. Ini kan enggak, kamu disosialisasikan, kamu puas enggak dengan sosialisasinya, terus kamu mempraktekkan atau enggak, gitu kan? Iya, Bu. Terus apakah kamu mengaku-ngaku mempraktekkan padahal sebenarnya enggak? Nah, itu kan yang harus dilihat observasi, yang harus dinilai sama kamu, terus kamu input dalam survei yang kamu buat, ya kan? Ya, berarti itu variabel independennya itu kualitas Kualitas pelayanan. sosialisasi kader itu kan, Ya, berarti sama kualitas sosial. seharusnya kualitas implementasi PSN di setiap rumah warga. Berarti ada dua X-nya seharusnya. Oh, tapi di judul tetap gitu, Bu. Iya, di judul tetap gitu aja, tapi kayak dipisah gitu kan. Ada dua hal yang jadi aspek utamanya gitu. Yang ini jadi X1, ini jadi X2. Karena kalau hanya mengukur kualitas sosialisasi, takutnya hasilnya semua akan mengatakan kualitas. Padahal tujuannya adalah apakah ini bisa diimplementasikan di rumahnya itu, apakah mereka mengimplementasikan. Yang tujuan akhirnya untuk melihat PSN ini berhasil atau enggak, iya kan? Ya, berarti itu ada dua X-nya ya, Iya, Bu. ada dua. Kualitas sosialisasi sama implementasi. Iya. Bukan. Terus pem duamu siapa? Bu Mastina. Oh, cerita ke Mas Tina seperti itu. Iya, Bu. Soalnya nggak cukup kalau cuma satu. Kamu mau variabel berapapun, variabelnya 5, 4, atau 15, kalau sama saya sih enak. Jadi jangan takut variabelnya nambah dua atau dari satu jadi dua, terus kamu seolah-olah kayak takut itu terlalu kompleks, tidak bisa melakukan. Jangan. Ngerti maksud saya? Iya, Bu. Jangan takut kalau variabelnya nambah. Karena Kalau tetap variabelnya satu, dua, atau lima itu ngitungnya itu ya sama sekali proses. Saya ini kalau alatnya mau pakai SPSS apa Stata? katanya Bu Reni Stata ya, direkomendasikan kota, Bu. Stata. Ya, Ya, supaya beda sama punya teman-teman yang kuantitatif. Maksudnya beda antara kuantitatif yang dibimbing sama Bu Reni sama yang dibimbing oleh dosen lain. iya, Oke, ya udah itu dilengkapi lagi ya. Jangan iya, Bu. lama-lama. Nanti ini ada lampiran ya, lampiran surveinya. Lampiran survei, Bu. Iya, lampiran surveinya, survei draft surveinya, pertanyaan-pertanyaannya. Iya, iya, Bu, ya. Oh, siap. Oke deh. Daftar pustaka lengkapi. Jangan lupa dikasih halaman, nggak ada halaman. Ya udah itu mungkin dari saya ada pertanyaan. Dia mau ditanyakan? Sudah itu aja mungkin, Bu. Ya udah. Terima kasih. Oke, saya stop recording dulu.